Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini adik-adik kita kembali bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi Surat Dinas kelas 12 SMK semua jurusan. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Peserta didik dapat menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Surat dinas juga dapat didefinisikan sebagai surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Surat dinas umumnya dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk berbagai keperluan. Isi surat dinas biasanya berisi pengumuman, pemberian izin, pemberian tugas, dan lain sebagainya. Jadi, apabila ada surat yang ditujukan ke pihak lain dari suatu instansi yang berhubungan dengan kepentingan tugas, maka surat itu dinamakan surat resmi. Surat dinas disebut dengan surat resmi karena sistem penulisan surat dinas harus ditulis dengan format dan bahasa yang resmi. Tujuan surat dinas. Tujuan surat dinas dikeluarkan adalah untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan suatu izin, pengumuman, penugasan, dan lain-lain kepada staf di instansi atau lembaga terkait. Surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi karena penulisannya menggunakan format khusus di mana bentuknya formal dan menggunakan bahasa baku atau resmi. Fungsi surat dinas sebagai pedoman kerja, misalnya surat instruksi kerja, surat izin, dan surat keputusan. Sebagai alat pengingat, baik kepada pemberi surat maupun penerima surat dinas tersebut. Itu sebabnya surat dinas harus selalu diarsipkan. Sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu instansi atau lembaga. Sebagai alat bukti otentik, terutama surat perjanjian. Sebagai pedoman dalam sebuah pekerjaan. Sebagai alat pengikat. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi. Sebagai arsip suatu instansi. Ciri-ciri surat dinas. Terdapat kepala surat atau kop surat serta nama instansi lembaga pada bagian kepala surat. Surat dinas memiliki nomor surat dan juga lampiran sebagai berkas pendukung. Surat dinas menggunakan bahasa baku dan resmi serta dibuat dalam format tertentu. Pada bagian surat terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. Surat dinas harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi, lembaga yang mengeluarkannya. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa baku dan resmi.
Adanya salam pembuka seperti dengan hormat. Adanya salam penutup seperti demikian surat ini dan seterusnya. Ada nomor surat, lampiran bisa ada, juga bisa tidak. Format surat tertentu, biasanya format surat yang resmi. EYD atau ejaan yang disempurnakan yang digunakan benar. Adanya perihal yang jelas. Penggunaan cap atau stempel asli dari kantor, instansi tempat surat dibuat. Adanya kop surat disertai instansi lembaga yang bersangkutan. Pemakaian media yang sesuai seperti ukuran warna, jenis kertas, dan warna tinta. Bahasa yang dipakai singkat, lugas, dan jelas. Bahasa yang digunakan santun. Fakta boleh disajikan sesuai keperluan bila benar-benar perlu. Syarat-syarat surat dinas. Format surat dinas harus dibuat sesuai dengan standar surat resmi dengan format yang teratur. Isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas ialah bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. Surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga, instansi yang mengeluarkannya. Format penulisan harus baik dan sesuai dengan format surat dinas. Isinya tidak terlalu panjang dan harus langsung pada inti yang akan disampaikan. Isinya harus menggambarkan citra dari instansi yang membuatnya. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang sopan, resmi, dan mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami pembaca. Dan surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Jenis-jenis surat dinas. Surat permohonan, surat pemberitahuan, surat keterangan, memo dan nota dinas, surat panggilan kerja, surat perintah perjalanan dinas, dan surat perjanjian kerja. Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya, permohonan kepada seseorang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan izin, permohonan mutasi atau pindah tugas, dan permohonan peminjaman sesuatu. Surat permohonan lazimnya dikirimkan kepada instansi yang secara struktural organisasi lebih tinggi, sementara untuk instansi atau pejabat yang lebih rendah, lebih tepat disebut surat permintaan atau penugasan. Dalam surat permohonan harus disebutkan pokok-pokok berikut: identitas pemohon, isi permohonan, tujuan dan alasan pemohon, batas waktu maksimal untuk menjawab permohonan, pernyataan kesungguhan dalam memohon. Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi yang baru perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat ini sifatnya hanya menggambarkan suatu berita sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Secara umum, sistematika surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. Bagian pembuka berisi masalah pokok surat. Bagian isi berisi rincian, uraian, keterangan, atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitahukan. Bagian penutup berisi harapan agar pihak yang dituju memaklumi
hal yang disampaikan. Surat keterangan. Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status, kondisi seseorang, barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau pejabat tinggi dalam suatu institusi atau permintaan seseorang yang berkepentingan dengan isi keterangannya. Dalam surat keterangan ini harus disebutkan data pribadi dan jabatan pihak yang membuat keterangan. Data pribadi pihak yang diterangkan. Isi keterangan, keterangan tanggal berlakunya surat, pernyataan bahwa keterangan yang dibuat adalah benar. Memo dan nota dinas. Memo merupakan singkatan dari kata memorandum yang berasal dari kata memori yang berarti ingatan. Istilah nota berasal dari kata note yang berarti catatan. Memo atau nota dinas adalah surat khusus yang dipakai antar pejabat di lingkungan suatu lembaga. Pemakaian memo tersebut berbeda dengan memo pribadi. Memo pribadi dipakai oleh perseorangan dan dapat dikirim kepada siapa saja, asal orang yang dituju sudah dikenal, baik dengan pengirim memo pribadi itu. Surat panggilan kerja adalah surat resmi yang bertujuan untuk memanggil seorang calon pegawai untuk melakukan wawancara, pengujian, dan keperluan lainnya terkait panggilan kerja. Surat perintah perjalanan dinas, yakni surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga kepada pejabat tertentu untuk melakukan perjalanan dinas. Umumnya, perjalanan dinas dilengkapi dengan fasilitas pembiayaan perjalanan dan fasilitas lainnya. Surat perjanjian kerja. Surat resmi yang berisi kesepakatan untuk bekerja pada suatu perusahaan yang dilakukan dan ditandatangani oleh calon pekerja dan pihak perusahaan. Surat ini umumnya dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Nah, adik-adik, demikian penjelasan teori tentang surat dinas dan akan disampaikan contoh pada video selanjutnya. Sebagai tugas, buatlah simpulan surat dinas sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan dalam video pembelajaran ini. Sebagai referensi, adik-adik bisa dilihat dan boleh juga dibuka. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini tentang surat dinas dalam bentuk teori. Sedangkan dalam bentuk contoh akan diberikan pada video selanjutnya. Untuk itu adik-adik selalu semangat untuk terus belajar di rumah. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi saya yakin dan percaya bahwa semangat adik-adik untuk selalu sukses dan meraih cita-cita selalu diharapkan bersama. Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan.